Mengemudi dengan selamat MNC Skyvision. Kita masih sering melihat dan mendengar banyak terjadi kecelakaan di jalan raya. Dapat kita simpulkan dari kecelakaan-kecelakaan tersebut terjadi karena 4 faktor utama berikut ini. Faktor manusia sebanyak 91%, faktor kendaraan sebanyak 5%, faktor kondisi jalanan sebanyak 3%, faktor lingkungan sebanyak 1%. Faktor manusia atau human error rata-rata disebabkan karena pengemudi berkendara sambil menelpon atau menggunakan gadget, melanggar rambu-rambu lalu lintas, mengemudi dengan kondisi yang tidak sehat, mabuk, dan sebagainya. Faktor kendaraan disebabkan karena kondisi kendaraan yang tidak layak seperti rem blong, tekanan dan kondisi ban yang tidak baik, dan mesin tidak terawat. Faktor jalanan disebabkan karena kondisi jalanan yang tidak layak seperti jalan berlubang, penerangan jalan yang tidak memadai, dan kurangnya rambu-rambu lalu lintas. Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan atau cuaca, seperti hujan deras disertai angin, jalan yang berkabut, dan cuaca dingin yang membuat pengemudi tidak fokus. Untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan, para pengemudi bisa melakukan persiapan-persiapan standar untuk seorang pengemudi. Pastikan Anda telah beristirahat cukup dan berada dalam kondisi yang baik. Cek kendaraan Anda. Pastikan semua elemen penting pada kendaraan dalam kondisi yang layak. Cek kelengkapan surat-surat yang diperlukan untuk berkendara. Setelah selesai melakukan persiapan standar, berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan saat berkendara. Patuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang perjalanan. Jaga jarak Anda dengan mobil lain. Hindari menggunakan gadget untuk sepanjang perjalanan. Jika mendesak, hentikan kendaraan Anda. Hindari mengambil barang yang jatuh pada saat mengemudi. Jangan terpancing emosi oleh pengemudi lain yang ugal-ugalan. Dalam hal mengemudi, ada 2 tipe pengemudi yang ada di jalanan, reactive driving dan defensive driving. Yang pertama adalah tipe pengemudi reactive driving, adalah tipe pengemudi yang emosional dan mudah terprovokasi oleh pengemudi lain yang ugal-ugalan. Tipe yang kedua adalah pengemudi defensive driving. Tipe pengemudi ini adalah tipe pengemudi yang tidak mudah terprovokasi menanggapi kondisi di luar kendaraannya. Mengemudi dengan santun tetapi tetap profesional dan penuh tanggung jawab untuk melaksanakan tugas perusahaan. Dan yang terpenting, dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi, tetaplah selalu ingat terhadap keluarga dan orang-orang yang kita sayangi. Mereka selalu berharap Anda selalu kembali bersama mereka dalam keadaan selamat dan sehat. Keselamatan kerja teknisi mobil, bagian 1. Sudah siap berangkat belum, Mas? Jadi kita ke Malimping. Jadi Pak, Bapak sudah siap belum? Iya, Mas. Saya akan siapkan dulu kelengkapan surat dan cek kondisi mobil karena perjalanan kita ini memakan waktu yang jauh. Baik Pak, sambil menunggu Bapak mempersiapkan kendaraan dan kelengkapan lainnya, saya juga mau ke gudang untuk administrasi pengeluaran barang. Baik, Mas. Nanti kasih kabar saya via telepon atau SMS agar saya bisa bantu untuk loading barang ya. Bawa SPK berapa, Mas? Ada 3 SPK pemasangan dan 2 SPK trouble. Cuma jaraknya jauh-jauh, berbeda kelurahan dan informasi dari hasil konfirmasi ke pelanggan, jalannya rusak. Wah, sudah hampir jam 2 nih, sampai lupa makan siang. Sebaiknya kita istirahat dulu deh Pak, untuk makan siang. Iya Mas, saya juga udah lapar nih dari tadi. Gimana Pak? Apa sudah siap kita melanjutkan perjalanannya?
Barusan saya telepon pelanggannya, janji jam 3 kita sampai. Siap mas, ayo segera kita berangkat. Mas, capek nggak mas? Enggak sih pak, kenapa ya? Saya ngantuk banget nih. Kalau kita istirahat kan buang waktu. Bisa nggak mas gantiin saya nyupir agar saya bisa istirahat? Waduh, maaf pak, saya nggak punya SIM A. Nggak apa-apa mas, kan mas bisa nyetir. Dan nggak ada polisi juga kok. Sebaiknya kita istirahat aja dulu pak, karena jika saya yang menyetir, menyalahi prosedur perusahaan. Oh gitu mas, jadi nggak apa-apa nih kita istirahat dulu. Tidak apa-apa pak, jadwal pelanggannya juga masih lama kok. Bapak kan ngantuk, daripada celaka lebih baik kita istirahat aja dulu. Gimana pak, apa sudah hilang ngantuknya? Saya baru konfirmasi ke pelanggan dan pelanggan bersedia menunggu. Sudah mas, mari kita lanjutkan perjalanan. Keselamatan kerja teknisi mobil bagian 2. Teknisi meminta bantuan driver untuk pemasangan. Sudah siap berangkat belum mas? Jadi kita ke Malimping. Jadi pak, bapak sudah siap belum? Iya mas, saya akan siapkan dulu kelengkapan surat dan cek kondisi mobil karena perjalanan kita ini memakan waktu yang jauh. Baik pak, sambil menunggu bapak mempersiapkan kendaraan dan kelengkapan lainnya, saya juga mau ke gudang untuk administrasi pengeluaran barang. Baik mas, nanti kasih kabar saya via telepon atau SMS agar saya bisa bantu untuk loading barang ya. Ayo pak, bantu saya buat pasang. Bapak bisa pasang parabola kan? Wah, itu bukan tugas saya mas. Wah, gak asik ah. Masa sama satu tim bapak tidak bantu? Kan biar cepet kerjaannya pak. Nanti saya laporkan ke atasan bapak. Jangan nih. mas, tapi biar cepat pulang ya deh. Ayo saya bantuin. Nah gitu dong pak. Ayo pak, bantu saya lagi untuk pasang. Baik mas. Wah, sudah hampir jam 2 nih, sampai lupa makan siang. Sebaiknya kita istirahat dulu deh mas untuk makan siang. Wah, nanggung pak. Nanti saja istirahat makan siangnya setelah selesai pekerjaan yang keempat. Jadi tolong cepat ya pak. Ayo pak, bantu saya lagi untuk pasang. Waduh mas, saya udah capek banget nih mau istirahat. Ya gimana sih pak? Saya jadi kerja sendiri deh. Iya deh mas, saya usahakan untuk bantu. Saya ngantuk banget nih. Kalau kita istirahat kan buang waktu. Bisa nggak mas gantiin saya nyupir agar saya bisa istirahat? Waduh pak, maaf ya, saya nggak punya SIM A. Oh gitu ya. Sebaiknya kita istirahat dulu aja mas. Saya udah lelah banget nih. Wah, nanti aja pak. Saya sudah ditelepon pelanggan nih, minta segera dipasang. Oh gitu ya mas. Karena kejadian kemarin, driver kelelahan sehingga hari ini tidak masuk kerja dan mengakibatkan pekerjaan pemasangan terbengkalai. Keselamatan kerja teknisi mobil bagian 3. Teknisi menggantikan pekerjaan driver. Sudah siap berangkat belum mas? Jadi kita ke Malimping. Jadi pak, bapak sudah siap belum? Iya mas, saya akan siapkan dulu kelengkapan surat dan cek kondisi mobil karena perjalanan kita ini memakan waktu yang jauh. Baik pak, sambil menunggu bapak mempersiapkan kendaraan dan kelengkapan lainnya, saya juga mau ke gudang untuk administrasi pengeluaran barang. Baik mas, nanti kasih kabar saya via telepon atau SMS agar saya bisa bantu untuk loading barang ya. Wah, sudah hampir jam 2 nih. Sampai lupa makan siang.
Sebaiknya kita istirahat dulu deh Pak untuk makan siang. Iya mas, saya juga udah lapar nih dari tadi. Gimana Pak? Apa sudah siap kita melanjutkan perjalanan? Barusan saya telepon pelanggan janji jam 3 kita sampai. Siap mas, ayo segera kita berangkat. Mas, capek nggak? Enggak sih Pak, kenapa ya? Saya ngantuk banget nih. Kalau kita istirahat kan buang waktu. Bisa nggak mas, gantiin saya nyupir agar saya bisa istirahat? Waduh, maaf Pak, saya nggak punya SIM A. Nggak apa-apa mas, kan mas bisa nyetir dan nggak ada polisi juga kok. Ya udah Pak, saya ganti nyetirnya. Iya mas, hati-hati ya, karena kondisi jalannya berbahaya. Saya mau istirahat dulu. Baik Pak. 15 menit kemudian, mobil tergelincir dikarenakan teknisi kurang menguasai medan jalan dan belum bisa mengemudi dengan sempurna, sehingga mengakibatkan kecelakaan dan pekerjaan terbengkalai.